malam ini kita akan lebih banyak berbicara tentang akhlak. Akhlak kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada akhlaknya. Tapi mari kita lihat ini akhlak kepada Rasul. Bagaimana ini tuntunan Al-Quran terhadap kita. Ada dulu satu hal yang seringkali banyak kita salah di sini. Ada pesan Al-Quran. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum. Maksudnya, jangan panggil Rasul seperti panggilan kamu satu sama lain. Muhammad, boleh. Tidak ada akhlak. Di dalam Al-Quran nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut selalu bergandengan dengan gelarnya yang terhormat. Muhammadun Rasulullah. Maka nama Muhammad al-ba'ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah. Ya kan? Semua digandengkan dengan itu. Bahkan dipanggilannya panggilan terhormat. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Ada orang-orang yang tidak punya akhlak. Ada orang-orang yang kikir terhadap Rasul. Jangan bersuara lebih keras dari suaranya. Itu kan akhlak tuh. Apa itu di Quran kita baca di surat Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa saut wa la tajharu lahu bil qaul. Jangan angkat suaramu lebih keras dari suara Rasul waktu kalian berdialog. Jangan juga mengeraskan suaramu walaupun tidak berdialog. Akhlak atau tidak ini? Jadi bukan cuma percaya pada Rasul. Itu sebabnya saya mau ulangi lagi karena ini. Ada orang berkata ibunya masuk neraka, bapaknya masuk. Tidak ada akhlak, tidak ada akhlak, tidak ada akhlak. Jaga perasaan. Nabi itu paling menjaga perasaan. Itu dikatakan akhlak itu sebenarnya. Walaupun dia bisa dibentuk oleh pengetahuan, tetapi dia lebih banyak produk perasaan. Itu orang berkata apa? Kita punya 4 daya, manusia punya 4 daya. Ada daya fikir. Daya fikir itu menghasilkan ilmu kalau diasah, ilmu dan teknologi melalui daya fikir. Kita punya daya fisik. Kalau diasah, diasuh, melahirkan keterampilan, ya kan? Kita punya daya kalbu. Itu yang melahirkan iman. Itu yang melahirkan akhlak, perasaan. Itu yang melahirkan seni. Itu daya kalbu. Ada daya hidup. Itu yang memberi Anda semangat untuk mempertahankan hidup. Jadi perasaan. Itu sebabnya nanti kita katakan salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu paling menjaga perasaan. Tidak ada nuding-nuding itu. Kalau dia tidak setuju sama orang, mau beri nasihat, dia tidak. Dia katakan, ma balu fulan. Kenapa ada orang yang begini? Saya pernah cerita di sini soal orang yang buang angin di masjid. Aromanya yang tercium. Ini mau sholat. Kalau Nabi berkata ke yang keluar angin, keluar pergi wudhu. Kan ketahuan. Bagaimana caranya supaya ditutup malunya. Yang tadi makan daging unta, berwudhu. Bangun semua berwudhu. Jaga perasaan. Itu akhlak kepada Nabi. Anda harus ini. Mau tidak Anda berterima kasih pada orang yang memberi Anda sesuatu lebih mahal, lebih bernilai dari emas dan perak. Kalau emas perak mau terima kasih. Kalau orang yang beri jasa, siapa manusia yang paling berjasa? Kita lihat dari segi kita yang beriman. Yang paling berjasa kan Nabi.
Mau terima kasih enggak? Nah, bagaimana caranya terima kasih? Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, balas Nabi Muhammad, saya nggak mampu. Itulah perintah salawat. Ya kan? Allahumma sholli ala, ya Allah curahkan rahmat kepada beliau. Itu sebabnya Nabi berkata, orang yang paling kikir adalah orang yang disebut namaku dan dia tidak bersalawat kepada aku. Anda tidak keluar apa-apa. Cuma ngomong, doakan dia. Tidak mau. Itu akhlak kepada Rasul. Ya kan? Kita masih punya akhlak atau tidak? Jauh. Allah menyatakan, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi yang sudah sedemikian banyak perhatiannya, sudah sedemikian membanting tulang, sudah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia biasa. Agar kita beriman. Kan Nabi begitu. Wajar enggak kita ini? Allah berkata, kalau begitu Nabi lebih utama daripada diri orang-orang mukmin. Itulah akhlak kepada Nabi. Kita utamakan dia. Ini sekarang kita ambil contoh. Kita jaga perasaan Nabi. Saya ambil contoh. Nabi dihormati, sangat dihormati oleh Allah, oleh ini. Istrinya bagaimana? Ummahatikum. Dia itu ibu kamu. Ya kan? Ummahatil mu'minin. Mau maki dia. Mau maki istri Nabi? Tidak ada akhlak. Kita hormati ibu kita. Ummahatil mu'minin. Tidak boleh nikahi setelah Nabi meninggal. Karena dia ibu kita. Nah, ada akhlak nggak ini orang yang begitu? Kan tidak boleh tuh. Pokoknya hormati dia. Agungkan dia. Cintai yang dia cintai. Ya kan begitu. Itu baru ada akhlak. Ketika Nabi berkata, la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Saya tidak minta upah dari kalian. Yang saya minta, cintai keluargaku. Lantas kalau orang mau cinta keluarganya, lantas dituduh macam-macam. Tidak ada akhlak. Ya kan? Betapapun saya ingin berkata begini, ada norma umum. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nabi, manusia yang sangat agung, tempatkan beliau pada tempatnya yang wajar. Nah, satu hal, menghormati seseorang lebih dari tempatnya adalah penghinaan. Menghina seseorang sehingga menempatkannya kurang dari tempatnya, itu juga terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia ya. Waktu saya saya menulis disertasi doktor, saya baca satu buku. Dia katakan Nabi itu ada matanya di belakang. Manusia atau bukan ini? Ingin terlalu menghormati Nabi, saya kira ada matanya dia bisa melihat. Manusia seperti kita, marah, makan, minum dan sebagainya, iya kan? Nah, saya beri contoh. Saya menghormati anak kecil seperti saya menghormati ayah saya. Bagaimana itu? Itu menghina, ya toh? Nah, kita balik juga begitu. Saya menjadikan Nabi Muhammad Tuhan. Itu memuji atau menghina? Ada tempatnya, itu rumusnya itu semua. Anda kalau kita bicara lebih rinci tentang segala sesuatu, semua ada tempatnya. Satu contoh lagi kita lihat ya. Ini alam raya dengan segala isinya. Itu di mana tempatnya?
jadi tuan Anda atau dia jadi pembantu Anda? Bagaimana itu kira-kira? Dia tuan atau Anda yang tuan? Sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Segala yang ada di alam raya ini ditundukkan buat kamu. Ketika Anda tunduk kepadanya, maka Anda tidak berakhlak. Iya kan? Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hamba dinar dan dirham, dan rupiah dan dolar. Ya, karena dia tunduk. Padahal Anda harus berada di atas, Anda harus kendalikan dia. Semua ada tempatnya. Bicara pun ada tempatnya. Anda mau menasehati orang waktu khatib Jumat menyampaikan khutbahnya, boleh atau tidak? Bukan tempatnya. Jadi akhlak adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nanti kita akan lihat setelah Rasul itu ada ibu bapak. Singkatannya begitu kan? Ada pasangan, ada tempatnya. Jangan laki-laki jadi perempuan. Kan bukan tempatnya. Jangan perempuan jadi laki. Teman, ada tempatnya. Semua ada tempatnya. Menarik itu di Al-Quran. Itu sewaktu dia berbicara tentang orang tua, dia katakan wabil walidaini ihsana. Ayat yang lain berkata walidil qurba. Kalau orang tua wabil walidaini. Ada li, ada bi, ada ila. Ada 3 nih istilah. A'taitu li fulan. Saya beri ini ya. Zahabtu ila. Baru ada bi. Kalau yang lain, Al-Quran menyatakan li. Walidil qurba. Li ya. Kalau orang tua, bil walidain. Kenapa? Beda orang tua dengan ini. Li itu, apalagi ila, menunjukkan jarak. Saya berangkat dari Jakarta menuju atau ke, ada jarak enggak? Nah, kalau ba itu lil ilsaq, melengket. Kalau melengket, dekat atau tidak? Anda harus dekat kepada orang tua. Karena dia katakan bil walidain. Kalau dia katakan lil walidain, boleh jadi. Tidak. Anda harus dekat kepadanya. Nah, baru. Li itu untuk pemberian yang sifatnya material. Bi itu adalah dalam konteks bil walidain, itu tertuju kepada pribadinya. Terhadap orang tua, Anda harus berbakti tertuju kepada pribadinya. Karena dia tidak minta uang. Ya kan? Oke. Kita lihat. Bil walidaini ihsana. Anak harus dekat kepada orang tuanya. Harus dekat. Tidak cukup hanya memberinya uang. Dia harus dekat kepada pribadi orang tuanya. Sehingga setiap sosok itu ada kepribadiannya. Bisa jadi mukmin, bisa jadi kafir. Ya. Bisa jadi berakhlak, bisa jadi tidak berakhlak. Ya kan kepribadiannya. Apapun sikap orang tua Anda harus dekat kepadanya. Karena tempatnya di situ. Di tempat orang tua bukan tempat istri. Ya kan? Tempatnya istri ada juga kan? Tempatnya suami ada juga. Jadi saya ingin simpulkan bahwa segala sesuatu ada tempatnya. Tempatkanlah segala sesuatu pada tempat. Sehingga Anda dinilai berakhlak mulia. Kalau Anda tidak menempatkan pada tempatnya,
maka Anda dinilai tidak berakhlak. Islam datang menekankan pada akhlak. Kenapa dia tekankan pada akhlak? Karena akidah tidak kelihatan. Syariah kelihatan atau tidak? Kelihatan tapi tidak. Puasa kelihatan atau tidak? Tidak ada yang tahu Anda puasa atau tidak puasa. Iya. Zakat, boleh jadi ada yang berkata setelah setahun baru ada. Yang setiap saat bisa terlihat apa? Akhlak. Jadi dia tekankan. Dulu yang datang ke Indonesia menyebarkan agama itu nggak ngerti bahasa Jawa wala bahasa Indonesia. Ya enggak? Tapi kenapa berhasil mereka? Akhlak. Kalian tidak akan memuaskan orang dengan harta kalian. Tapi orang akan puas terhadap kalian dengan akhlak kalian. Jadi wajar Islam itu akhlak. Bukan sekedar sholat. Itu juga sebabnya sekian banyak orang yang tidak berakhlak yang disiksa Allah. Itu yang menahan kucing tidak dia beri makan. Disiksa Allah atau tidak? Kenapa itu? Dia tidak menempatkan sikapnya sesuai. Mestinya kata Nabi ya dia lepas. Atau dia kasih makan. Bukan pada tempatnya dikurung tanpa dikasih makan. Iya. Nah, akhlaknya tidak ada. Nah, kita balik. Itu orang yang memberi air kepada seekor anjing. Diampuni Tuhan atau tidak? Faktor akhlak. Faktor akhlak. Faktor akhlak. Ini yang hilang.